Oke, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan rangkaian sekuensial. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bahwa bagaimana mendesain sebuah rangkaian menggunakan membuat rangkaian counter asinkron. Jadi menggunakan flip-flop JK. Jadi seperti yang Anda lihat itu adalah hasil simulasinya. Di sini adalah hasil desain kita yang pada pertemuan sebelumnya, pada materi sebelumnya, di mana counter ini kita hentikan pada hitungan keempat, sehingga pada saat dia masuk ke hitungan 5 akan kembali ke 0. Nah, sekarang kita mau membahas lagi tentang materi berikutnya, yaitu synchronous counter. Nah, kalau kita lihat desain asinkron, gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan baik-baik apa perbedaannya, salah satu kunci dari asinkron adalah clock di sini. Di sini adalah clock. Oke, saya ganti ke pen aja. Oke, clock di sini hanya masuk melalui satu. Saya ganti warna dulu. Oke. Masuk melalui satu flip-flop. Oke. Kemudian dia flip-flop yang kedua ini akan mendapatkan clock dari input berikutnya. Yang ketiga juga mendapatkan input berikutnya. Impact-nya apa? Impact-nya adalah kemarin Anda sudah perhatikan bahwa ada kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya delay karena clock ini yang kedua dan ketiga ini jadinya tidak serempak. Oke, saya tulis di sini adalah serempak karena masing-masing di clock dengan waktu yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke bagaimana dengan kondisi flip-flop berikutnya, yaitu kita mencoba untuk synchronous counter. Apa perbedaan utama? Nah, kalau di asynchronous counter clocknya tidak serempak karena masing-masing flip-flop dipicu sendiri-sendiri. Kalau di sini perbedaan utamanya adalah kalau Anda lihat di sini bahwa setiap Nah, kita ketahui bahwa di clock ini maka clocknya akan tersebar ke semua flip-flop. Jadi di sini kita bisa ketahui kedua, ketiga di clock secara serempak dari sumber yang sama, sehingga kita bisa pastikan bahwa flip-flop ke 0, ke 1, kedua ini akan dipicu secara bersamaan. Nah, apa yang harus menjadi desain kalau misalkan yang kemarin di asinkron kita menggunakan output sebagai reset? Apabila di synchronous counter, nah yang harus kita tentukan adalah inputnya. Nah, apakah input di J, apakah input K di sini, apakah input J1, apakah input J2, apakah input J2 di sini, K2 dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita tentukan. Masing-masing ini yang harus kita tentukan nilainya. Bagaimana untuk menentukan nilainya? Kita harus paham dulu terkait dengan karakteristik flip-flop yang akan kita gunakan. Karena kita menggunakan JK flip-flop, maka kita akan mencoba mengevaluasi dengan flip-flop yang akan kita gunakan. Oke. Nah, saya akan coba tunjukkan yang pertama. Nah, kalau kita menggunakan JK flip-flop di sini, nah saya rasa Anda semua juga sudah paham bahwa kalau kita punya input ini adalah tabel dasarnya JK flip-flop, berarti di sini adalah J. Oke. Oke. Oke, maaf. Berarti ini saya harus tambahkan di sini. Oke, misalkan di sini ada J dan K.
Oke. Maka outputnya adalah key dan key accent. Nah, dari penjelasan sebelumnya yang pada saat kita membahas tentang dasar flip flop, kita ketahui ada beberapa kombinasi 00, 01, 10, dan terakhir adalah 11. Ini 11. Nah, pada saat kondisi 00, nah, kita bisa tentukan bahwa pada saat 00 dia akan di posisi hold, maka di sini akan sama dengan key T-1. Ini adalah sama dengan key aksen T-1. Artinya apa? Ini adalah posisi hold. Oke. Jadi bisa kita katakan di sini adalah hold. Yang kedua, gimana kalau misalkan 01? Ini adalah posisi reset. Ketiga, ini adalah posisi set. Yang terakhir, ini adalah posisi toggle, di mana outputnya adalah kebalikan. Jadi pada saat key, maka dia outputnya adalah key aksen T-1, artinya dia sama dengan kebalikan hasil sebelumnya. Sedangkan key aksennya gimana? Ini sama dengan key T-1. Jadi dari sini kita bisa ketahui bahwa ini kita dapatkan bahwa sebentar, ini adalah posisi memori atau hold, sedangkan yang ini adalah posisi toggle. Nah, ini adalah tabel karakteristik JK. Oke. Nah, dari sini apa yang harus kita lakukan untuk membuat gambar ini untuk membuat karakteristik tabel? Yang kita harus lakukan adalah kita mencoba untuk membuat tabel berikutnya. Oke, kita coba menambahkan sebuah tabel. Oke, saya siapkan dulu. Oke. Nah, di sini kita akan membuat tabel karakteristik, di mana tabelnya adalah key, artinya ini adalah kondisi sekarang. Kemudian di sini adalah JK, dan ini adalah kondisi setelahnya, yaitu, jadi ini saya rasa harusnya ditulis lebih tebal. Oke. Ini adalah outputnya. Bagaimana dengan kondisi key ke T plus 1, artinya atau key aksen gitu ya. Karena di sini ada 3 input, berarti ada 8 kombinasi, berarti mulai 000, 001, 010, 011, kemudian 100, 101, 110, dan terakhir adalah 111. Oke. Nah, dari sini kita mencoba untuk mendeskripsikan outputnya. Kita coba tentukan. Artinya gimana bacanya? Bagaimana kalau misalkan kondisi awalnya 0 dan kondisi J dan K-nya 0, apa yang terjadi? Nah, seperti kita ketahui bahwa kondisi ini yang kita sebut dengan kondisi hold. Artinya apa? Kalau sebelumnya 0, kondisi JK-nya 0, maka dia akan tetap 0. Oke. Oke, saya rubah warnanya ya. Oke, biar lebih kelihatan. Sini 0. Bagaimana kalau 0 tapi J-nya 0, K-nya 1? Kalau kita lihat di tabel ini, kalau kondisi JK-nya 01, maka outputnya akan selalu bahwa key-nya nilainya 0, tidak peduli dengan input, sehingga bisa kita katakan bahwa inputnya adalah 0. Outputnya adalah 0. Kemudian berikutnya, gimana kalau 0, 1, 0? Sama seperti di sini. Kalau J dan JK-nya adalah 1, 0, seperti di sini, maka outputnya adalah 1. Oke. Jadi tidak tergantung pada key. Bagaimana kalau 1, 1? Maka ini adalah mode toggle. Artinya apa? Dia akan membalik input. Kalau sebelumnya 0, dia akan menjadi 1. Oke.
Demikian juga seterusnya, kita coba apabila key-nya 1 gimana? 1 kondisinya adalah hold, maka dia akan tetap 1. 101 kita ketahui kalau 01 adalah kondisi reset, maka di sini adalah 0. 110 ini adalah kondisi set, maka di sini adalah 1. 111. Nah, ini toggle. Sehingga kalau sebelumnya 1 maka outputnya menjadi 0. Oke. Nah, dari tabel ini apa yang bisa kita dapatkan? Kita coba output tabel ini kita masukkan ke sebuah tabel konversi. Tabel konversi seperti ini. Oke. Nah, bagaimana parameter di sini? Oke, saya kembalikan warnanya ke hitam dulu. Intinya bahwa di sini adalah kalau saya ingin awalnya, saya tambahkan 1. Misalkan di sini key, kemudian di sini key aksen, artinya key T plus 1 atau kita bilang key aksen. Oke. Di sini formatnya seperti itu. Artinya gimana bacanya? Kalau sebelumnya kondisi key dan kita ingin kondisi key aksen itu seperti ini, maka bagaimana bentuk JK-nya? Karena di sini ada 4 input, jadi di sini saya tebalkan saja di sini. Oke. Misalkan pertama 00, kemudian 01, ada 4 kondisi tentu saja. Nah, sekarang kita lihat baris pertama. Artinya bacanya gimana? Kalau kondisi key-nya sekarang adalah 0 dan kita ingin apabila selanjutnya key-nya nilainya 0, pertanyaannya bagaimana kondisi JK? Ini yang kita akan isi. Bagaimana membacanya? Kita membaca dari tabel yang ini. Oke. Bagaimana untuk mengisinya? Nah, misalkan pertama, saya merubah warna biar mudah. Pertama dari 0 dia menjadi 0. Nah, kita lihat mana yang dari key-nya 0 dan tujuannya 0. Jadi misalkan di sini 0, kita lihat mana yang tujuannya jadi 0. Pertama. Sehingga kita bisa lihat, oh berarti di sini 0 menuju 0. Berarti untuk dari 0 ke 0 agar key-nya 0 dan key berikutnya 0, maka JK-nya adalah 00. Kita tulis di sini. Apakah hanya 1? Ada 2. Bagaimana yang kedua? Ternyata kondisinya adalah berbeda. Kalau di sini 0, tujuannya 0. Nah, bagaimana kondisinya? Oh, J-nya tetap 0 ternyata. Berarti kita lihat ada 2 kondisi ini yang dari 0 ke 0. J-nya gimana? J-nya keduanya 0. Bagaimana dengan K-nya? Ternyata K-nya kadang boleh 0, boleh 1. Artinya apa? K-nya ternyata boleh 0 atau 1. Nah, berarti apa yang harus bisa kita lakukan? Berarti ternyata K-nya adalah don't care. Artinya K-nya boleh 0 atau boleh 1. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang berikutnya adalah dari 0 ke 1. Ada berapa yang dari 0 ke 1? Kita lihat. Ini ada 0 ke 1. Ada lagi? Berikutnya ternyata juga sama. 0 ke 1. Ada 2 kondisi yang memungkinkan agar dari 0 dia bisa berubah menjadi 1 outputnya. Bagaimana dengan nilai J dan K? Kita lihat. J-nya ternyata 1, berarti kita tulis 1. Bagaimana K-nya? K-nya boleh 0, boleh 1. Nah, K-nya kita tulis dengan don't care. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya, gimana kalau dari 1 ke 0? Kita lihat. Dari 1 ke 0. Oh, ternyata di sini. Yang pertama di sini ada dari 1 ke 0. Ini 1,
menuju 0, dimana J-nya 0, K-nya 1. Oke, ada lagi nggak kondisi itu? Ada ternyata di bawah sendiri. Ini dari 1 juga ke 0. Artinya ada dua kondisi yang memungkinkan dari 1 berubah ke 0. Sehingga bisa kita tulis karakteristiknya gimana? J-nya kita lihat di sini 0, di sini 1. Artinya dia boleh 0 atau boleh 1. Nah, kita tulis dengan don't care. Oke. Kemudian bagaimana K-nya? K-nya ternyata dari K-nya dua-duanya 1. Berarti kita tuliskan di sini 1. Oke. Nah, yang terakhir dari 1 ke 1. Mana yang dari 1 ke 1? Nah, kita lihat di sini. Oke, saya rubah warnanya biar berbeda. Saya pakai biru. Dari 1 ke 1. Nah, dari 1 ke 1 mana? Oh, ternyata dari sini. Dari 1 ke 1. Oke. Ada ini. Dan satunya lagi mana? Ini ternyata dari 1 ke 1. Berarti yang dua ini adalah dari 1 menuju ke 1. Bagaimana JK-nya? J-nya boleh 0, boleh 1. Berarti kita tuliskan di sini don't care. Satunya gimana? K-nya? K-nya ternyata nilainya dua-duanya 0. Berarti di sini 0. Nah, inilah yang kita sebut dengan tabel kebalikan. Nah, tabel ini akan sangat-sangat penting untuk kita melakukan analisis sekuensial counter, terutama yang untuk yang sinkronus. Nah, untuk mengetahui karakteristik selanjutnya kita akan menggunakan tabel kebalikan ini. Nah, kita juga bisa melanjutkan dengan membuat persamaan karakteristik dari JK flip-flop. Bagaimana dengan kita membuat Karnaugh map? Jadi ini adalah Karnaugh map, oke, dari key JK. Jadi yang ini kita rubah menjadi Karnaugh map. Jadi selain menjadi tabel kebalikan, kita menjadikan karakteristik, persamaan karakteristik, dimana di sini adalah key-nya, di sini adalah JK. Berarti di sini 0, ini adalah 0 dan 1, atau di sini adalah key aksen, di sini adalah key, di sini JK, berarti di sini 00, 01, 11, 10, atau berarti di sini J aksen, K aksen, nanti di sini ada J aksen K, di sini adalah JK, di sini J K aksen. Oke, mari kita masukkan satu persatu. Pertama, pada saat posisi 000, berarti pada saat 000 key-nya kita dapatkan nilainya adalah 0. Oke. Jadi di sini adalah 0. Kemudian pada saat 001 berarti di sini 0. 010 berarti di sini 1. 010 adalah 1. 011 di sini adalah 1. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan berikutnya. Pada saat 1001 00, maka di sini adalah 1. 101 di sini adalah 0. 110 maka di sini 1. 110 di sini 0. Oke. Nah, dari sini kita coba buat persamaan karakteristiknya. Kita coba sederhanakan. Yang pertama adalah misalkan kita kumpulkan di sini, maka di situ kita bisa tuliskan bahwa untuk para karakteristik JK adalah, di situ kita tuliskan berarti ini adalah J key aksen, oke, J key aksen, oke, or yang kedua adalah di sini. Apa ini? Ini adalah K aksen, benar ya? Ini keduanya adalah K aksen key.
Oke. Nah, ini adalah persamaan karakteristik dari JK. Oke. Itu saya rasa. Jadi yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan tabel ini. Ini adalah tabel yang sangat-sangat penting yang nanti akan kita gunakan selanjutnya. Dan yang kedua adalah parameter ini yang kita gunakan. Oke, mungkin itu untuk bagaimana untuk mencari tabel kebalikan dan mencari persamaan karakteristik dari tabel JK. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya.